Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini, biar tak mengapa. Itu keliru Megisen itu. Saya sekarang sedang ampuh ini pipi kiri ini karena sakit gusi dan rasanya sakit sekali. Jadi saya merasa menyesal sering menyanyikan lagu itu karena sakit gigi ternyata sakit. Baik saudara-saudara, itu intermezzo. Kenapa saya sukacita bisa memuliakan Allah bersama Anda semua. Amin. Kita tetap dalam sukacita, dalam suka maupun dalam duka kita. Formalisme. Kita terperangkap dalam banyak perkara pada budaya formalisme. Sing penting formalnya apik, sing penting raine bagus, ayu, diputuri, dipancai. Nadyan mbok menawa atine kaya pawuan seperti sampah. Banyak kita terlibat dalam formalisme diri, keluarga, institusi, bahkan iman. Ketika ujian nasional itu menentukan kelulusan, banyak sekolah dan diantara panjenengan adalah guru-guru yang mengatur sedemikian rupa ojo nganti sekolah ini di sini nek sing ora lulus akeh.
mulai ditreat sedemikian rupa, bahkan sok melanggar aturan dan perundang-undangan. Anak didik untuk ngepek. Nah, itu orang ngerti. Menko hasilnya sekolah itu lulus 100%, nadian liane 20%. Di sini, formalisme, saudara-saudara. Formalisme. Sing penting raine becik. Itu formalisme. Dalam banyak hal kita formalisme. Ruang tamu ditoto sedemikian rupa cantiknya, yang buka korden lebu, komprois setengah mati, misalnya, ya kan? Itu juga formalisme. Formalisme. Nek ono kunjungan Pak Wali Kota, kuabe dicaweskan roh-roh. Ingat dulu waktu zaman Orde Baru, kalau gubernur atau bupati masuk ke desa apalagi presiden, wah semua dicaweskan komplit. Sapi sing paling lemu dipamerke, iki hasil ternak di sini, padahal punya paling turun agung digoreng Bantul. Nah, formalisme bahwa semuanya beres, tidak ada masalah apapun di desa kami berkat Bapak Pembangunan Indonesia. Formalisme. Kadang-kadang orang tua juga, Bu akhirnya gereja, udah anaknya turun nama itu ini keset. Jadi alasan ini gereja, ya formalisme. Buk supaya anaknya orang turun, orang itu ini ngomongnya keset. Jadi ini gereja ini orang ibadah, mungkin contoh anaknya, ini formalisme. Ada banyak hal yang formalistis. Kalau sekarang orang mengatakan pencitraan, gitu kan? Kalau dalam ilmu politik itu pencitraan. Besok Desember pilkada, pilihan wali kota juga di Semarang. Nah, sekarang mulai pencitraan calon-calon wali kota, kunjungan yang gereja-gereja. Nek pas jadi wali kota orang kunjungan, ini pas sudah jadi nyalon kunjungan misalnya. Calon lurah ya itu biasanya orang tua itu kok saya jelik dari rumah ke rumah tingkat RT RW, ono rapat RW dari Rawo, ngancani, aku baru dipilih ya ora. Kuwi jenenge pencitraan, itu yang namanya formalisme, saudara-saudara. Dan ternyata kita ada dalam kultur itu, kita ada dalam budaya itu. Kemarin para romo kumpul di Jogja, ada perayaan 25 tahun romo-romo yang sudah makarya pesta merah. Kemudian yang 50 tahun juga dirayakan. Malam tanggal wayang saya lihat malam Jumat orang udah belas ini wayang ini dia tak tonton Bu, pencitraan. Dia nek romantis dia seneng budaya tak mencitrakan di sana. Orang udah malam memantau. Terus begitu yo bupati sing wis ora jabat ning arep nyalonke meneh yo ora kuwi yo sejenis pencitraan, gitu. Meminta mohon orang mau didukung wis kampanye ini mohon supaya diberi kesehatan, supaya kamu Tuhan itu memilih saya untuk pelayanan tertentu, fisik saya, pikiran saya masih kuat sebab saya sangat mencintai rakyat tanpa membedakan apapun, agama, golongan, suku dan seterusnya. Pencitraan. Saudara-saudara, nek awake dhewe kalau kita itu membersihkan makan, lambur, kalau kita menata ruang tamu dengan baik, kalau kita macak diri dengan baik, rambut saya itu saya sendiri di pencitraan. Apakah jelek? Apakah keliru? Tidak. Jadi jangan kita dengan macak saya apik, berdandan yang baik, tidak keliru. Keliru nek mandek tekan samono, keliru kalau berhenti di situ. Hanya karena pencitraan keliru, tetapi harus tumbuh dari dalam. Kalau aku itu hadir dalam rapat-rapat kampung, ikut terlibat dalam kerja bakti di kampung, bukan goda bogelon, ngomong yomi, engkau nek ada digawe goda orangnya lagi, bukan itu, tetapi dari sukacita. Aku mau terlibat, aku diberi kasih karunia, aku diberi
waktu oleh Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau merangkul saudara-saudara saya, kanan kiri saya sebagai saudaraku yang sungguh-sungguh. Nah, itu dari dalam diri, sangat berbeda. Saya seringkali pakai baju formal, pakai sepatu, bukan hanya karena saya ingin mencitrakan sampai di situ, tidak. Saya menghormati orang yang saya temui, ya kan? Formalnya kan begitu. Ini bukan formalisme. Formal tidak berarti formalisme. Formalnya begitu. Maka saya berusaha untuk santun dengan pakaian yang sepantasnya. Saya menghormati orang yang datang atau orang yang saya temui. Citra terbangun, tetapi itu lahir dari dalam, dari ketulusan hati. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, non scholae sed vitae studimus. Studimus, kita belajar, studimus. Non scholae bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya untuk ijazah dan angka 9810, 9810, bukan itu. But vitae, vita, hidup. Tetapi untuk hidup kita belajar. Tapi lihat, betapa ibu-ibu ini yang punya anak-anak SMP, SMA, SD, gelisahnya anak itu bijine mengenep itu kudu sama 10 lanceng keting bijine ora selalu persiapkan urip masa depan. Diloko to gitu umyek nek jebut anak takon kawi bulannya anakmu itu piro, anakku itu sampe nek kudu dikursus iki diseleti ngono. Non scholae sed vitae studimus, bukan hanya untuk ijazah dan angka kalau kita belajar, tapi untuk hidup. Jadi bukan soal ijazah dengan nilai baik, tetapi punya bekal yang cukup untuk mandiri, punya karakter, bisa melakukan sesuatu untuk masa depan, punya visi. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita loh untuk tidak berhenti pada citra diri yang di luaran. Boleh mencitrakan diri di luaran, tetapi lain dari dalam. Kalau saya ibadah ke gereja, hitungannya bukan OCC, iya wajah balik ini sopo ya tak telepon sekretariat sih. Nek Romo Agus kae jam 1 jam 10 menit, nek Romo Yuyu 1 jam seperempat, nek Romo Bejo besok belum 1 jam setengah. Sih, aku harap boleh singkat. Pencitraan, formalisme, ya kan? Bukan itu yang dicari saudara-saudara. Tetapi aku memang harus ibadah. Aku kangen kan Gusti Allah. Aku pengen nompo ekaristi suci. Aku pengen mirenge sabda dalem wis kuwi. Jadi hitungannya bukan minggu esuk iki ana kerja bakti. Sabtu sore iki aku kumpul arisan. Isone minggu sore tak minggu sore. Bukan waktu sisa. Atau juga iso sentuh kok metu. Logo rasanya wis majane rampung, minggu wis ra bisa jawab apa-apa, kok wis bisa. Kuwi ya formalisme lho, saudara-saudara. Kalau hitungan panjenengan seperti itu, ya kan? Tidak dari dalam diri, tidak dari kemauan. Aku mau mengabdi Tuhan. Ketika aku mau wisata di seharian saya sakit giginya itu, saya berpikir aku tak singkat gue wisane, mek aku leyeh-leyeh santai. Mana aku ngalah karo awakku dhewe ora, awakku ingin memuji Tuhan. Lalu saya mempunyai kerinduan untuk bersama dengan Anda mempersembahkan ekaristi hari ini untuk kesegaran, untuk hidup, untuk berkat, untuk intensi Anda, untuk doa-doa yang Anda bisikan dalam hati Anda. Saya ingin mempersembahkan itu sebagai imam pada Tuhan. Maka tetap dalam cita-cita. Loh, nek pas matur ini kok ora mau gitu nih. Nah, di Gusti Allah berkait gitu. Amin. Mari jauhkan dari formalisme, kita bertobat terus-menerus, semakin memurnikan. Jadi terus-menerus tidak sakal dan tidak akan berhenti. Karena selalu saja kita itu ditemploki dengan formalisme itu loh, pencitraan. Karena kita takut bahwa kita tidak diakui orang lain. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus tulus dari dalam ketika melakukan sesuatu, ibadah, sekolah, makaryo, bangun pasuruan karoyo, tidak berarti pada supaya ditompo, supaya kita api. Ini sungguh-sungguh dari dalam, dari iman, dari ketulusan, dari semangat hidup, dari iman yang baik pada Allah. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan